Versi Bandung. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Mangkoboy KW. Drawing ACL itu sudah dilakukan di Kuala Lumpur, Malaysia, tepatnya di kantor AFC. Ya, di tempat yang sama, drawing Indonesia di round 4 dilakukan. Dan hasilnya Persib Bandung selaku wakil dari Indonesia di kompetisi Asia di ACL itu di 16 besar akan dipastikan melawan perwakilan dari Thailand, yaitu Ratchaburi FC. Ya, tentu banyak bobotoh yang sesuai harapan dibandingkan dengan kan ada 3 kemungkinan nih, antara Ratchaburi, terus Hanoi dari Vietnam, lalu ada Pohang Steelers dari Korea. Nah, ini kan si Pohang ini yang paling dihindari gitu, karena ya track record mereka gitu kan. Tapi tentunya siapapun lawan Persib di 16 besar ini tentu bukan lawan yang mudah. Mereka sudah membuktikan bahwa bisa sampai ke 16 besar ini berarti mereka tim yang bagus, bisa melewati fase grup. Bahkan mungkin bisa dibilang pengalaman mereka di kompetisi Asia lebih berpengalaman dari Persib. Tentu Persib harus lebih mempersiapkan diri dengan ambisi Persib Bandung ya, untuk melangkah sejauh mungkin di kompetisi Asia. Dan ya ada 2 target besar lah untuk setidaknya untuk saat ini bagi Persib Bandung, yaitu untuk mencetak sejarah 3 kali juara berturut-turut di Liga Indonesia dan melangkah sejauh mungkin di Asia. Bahkan kalau bisa, walaupun tidak mudah, tetapi peluang itu ada untuk mencapai semifinal atau bahkan sampai final di kompetisi Asia. Nah, tentunya untuk merealisasikan target itu, Persib Bandung harus mempersiapkan semuanya, termasuk memperdalam kembali skuad Persib Bandung. Dan itu dikonfirmasi oleh Pak Adit, katanya Januari nanti akan ada penambahan pemain. Entah siapa itu yang ditambahkan, entah itu Joy benar-benar datang atau Martin Pas yang ya baru-baru ini sekarang ini kan dirumorkan begitu kencang. Ya tentu itu sangat butuh ya. Posisi-posisi Joy dan Martin Pas itu posisi yang sangat dibutuhkan oleh Persib saat ini, terutama untuk persiapan di kompetisi Asia. Yang pertama dari kiper. Kenapa perlu Martin Pas? Walaupun bukan Martin Pas, siapapun itu nanti, yang penting kipernya bagus, setidaknya bisa build up dengan rapi. Karena kan kalau siapa coba, Adam Pisbeck belum dipercaya Boyan Hodak. Teja memang bagus, tapi build up-nya itu sangat mengkhawatirkan. Distribusi bola ke depannya itu Teja itu ya belum rapi. Walaupun memang refleksnya bagus kan Teja itu, ya kiper yang bagus lah. Nah, lalu ada Pitra, ya masa sih mau pakai Pitra gitu? Bukan berarti Pitra jelek. Pitra itu kiper yang bagus, tapi ia belum pengalaman dia kurang gitu, jam terbang dia kurang untuk bermain di kompetisi seketat di kompetisi Asia. Tentu kalau datangnya Martin Pas itu ya cocok lah, sangat bagus gitu. Lalu yang dirumorkan adalah Joy Pelupesi di lini tengah, itu sangat juga dibutuhkan dengan terlebih dengan keluarnya William Marsilio kan dari Persib Bandung. Walaupun di tengah itu kan banyak ya pemain Persib Bandung, di tengah itu ada Mark Locke, ada Tom Hay,
ada Lucho, bahkan ada Adam Alis, ada Robby Darwish di sana, bahkan ada Nazriel Alvaro. Ya walaupun resikonya jam terbang dari Nazriel dan Robby Darwish akan terancam, tapi ya mau apa lagi gitu, ini diperlukan untuk kompetisi di Asia. Kalau Robby Darwish sih masih ada peluang untuk mendapatkan tempat karena dia bisa di back kiri. Walaupun di back kiri kan ada Kakang, ada Putros, tapi dia bisa lah untuk sekali-kali gitu ya rotasi di back kiri, di back kanan, bukan back kiri. Paling Nazriel nih. Nazriel kalau Joy datang, kemungkinan Nazriel akan dipinjamkan untuk mendapatkan jam terbang. Lalu posisi yang sangat diperlukan oleh Persib itu adalah posisi nomor 9. Posisi murni nomor 9. Karena ya siapa gitu di Persib kan, Baros dia lebih ke sayap. Bahkan Ramon juga kan bukan murni nomor 19. Yang murni nomor 19 itu kan Andrew Yung. Dan belum ada, atau sampai saat ini belum ada mencetak penalti. Selalu banyak yang miss. Dan kemarin terjadi Andrew Yung juga yang biasanya dia bisa mengeksekusi dengan baik, kemarin tidak. Ya memang kan setiap pemain itu pasti ada penalti, itu kan ya bisa disebut kalau memilihkan untung-untungan penalti itu. Tetapi ya belum ada pengganti David da Silva lah kalau kemarin, yang dimana dia kalau peluang sekecil apapun dia bisa eksekusi. Nah itu belum ada. Kalau kan dari David da Silva itu dia kuat pegang bola dan bisa mengeksekusi peluang sekecil apapun. Memang yang kuat pegang bola itu ada digantikan oleh Ramon. Ramon El Anaconda ini kan dia kuat dalam memegang bola, melindungi bola. Tapi untuk mengeksekusi di sedikit peluang, sekecil apapun peluang itu belum nih. Ramon ini belum dapat, termasuk Andrew Yung juga. Nah bahkan untuk posisi depan ini nih, Ole juga dirumorkan ke Persib, walaupun ya kayaknya gak mungkin sih. Kayaknya mungkin 1% atau 2% lah kemungkinannya. Kayaknya enggak, tapi ya Persib butuh posisi itu. Persib butuh posisi itu untuk mempersiapkan diri bertarung di 16 besar kompetisi Asia. Nah, Persib bukan hanya butuh untuk memperdalam skuadnya untuk bertarung di kompetisi 16 besar Asia, tetapi juga harus diperkuat lebih dahsyat oleh pendukung, oleh bobotoh. Dukungan bobotoh ini kan supporter ini sangat berpengaruh untuk performa pemain. Dan seharusnya Persib bisa nanti lebih fokus gitu di Asia, karena kan pertandingan di Asia itu mulai kalau nggak salah antara tanggal 11 atau 12 Februari, pertengahan Februari lah. Nah biasanya kan alasan Persib saat atau dilemanya Persib ketika bertanding di Asia itu kalau bertemu dengan Persija, kadang-kadang nih lebih fokus dengan Persija daripada Asia. Nah kalau sekarang enggak, karena melawan Persija di Januari, tentu tidak ada alasan lagi gitu kan. Fokus kita atau fokus Persib ada di Persija dulu. Dan selalu ada itu dilema, termasuk tahun kemarin juga katanya rumor yang beredar atau isu yang beredar itu Persib gagal tidak serius, atau bisa dibilang seperti tidak serius di Asia karena fokus kepada Persija. Nah ini jangan sampai terjadi, dan ya gak ada alasan lah untuk itu kan, karena pertandingan lawan Persija di bulan Januari, sedangkan di 16 besar di Februari.
Nah, ini menarik untuk ditunggu di Januari nanti, siapa pemain yang akan datang untuk memperkuat skuad Persib Bandung untuk bertarung di kompetisi Asia. Dan untuk mencapai target Persib, membuat sejarah 3 kali berturut-turut juara di Liga Indonesia. Ya, kita doakan saja semoga selalu yang terbaik lah untuk Persib, bisa memaksimalkan semua pertandingannya, semua peluangnya bisa dimaksimalkan, terutama di Asia. Karena itu bukan hanya untuk Persib gitu, tetapi untuk Indonesia juga, supaya ranking liga kita naik dan kita bisa melihat terus perwakilan dari Indonesia berkompetisi di Asia, slot kita lebih banyak gitu di Asia ya. Jadi mungkin itu saja untuk video kali ini, jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.